kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Semoga dimanapun kalian lagi dengerin ini, entah di kosan, lagi di angkot, atau lagi rebahan sambil scroll HP, harinya tetap asik ya. Nah, kali ini aku, Devi, mau ngobrol santai bareng dua temanku sendiri. Topiknya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Judulnya, Bumi Tanpa Sampah Dimulai Dari Kita. Jadi bukan obrolan berat-berat teori gitu ya, lebih ke sharing pengalaman kita sendiri sebagai anak muda yang juga sering banget bikin sampah tanpa sadar. Soalnya kalau dipikir-pikir dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tuh menghasilin sampah banyak banget. Bungkus jajan, botol plastik, kantong kresek dari minimarket, tisu, sampai bungkus skincare. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau digabung sama sampah orang lain juga jadi numpuk banget kan sebenarnya. Nah, biar makin seru, aku nggak sendirian. Ada dua temenku yang concern banget sama isu ini. Yuk kita sapa dulu. Halo Lydia. Halo Devi, halo semuanya. Di sini aku izin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Lydia Sari. Aku mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah itu dia, kenalan dulu dong sama pendengar kita ini. Siapa sih Lydia ini? Halo, aku Lydia. Sama kayak yang lain, aku juga mahasiswa biasa, cuman emang belakangan ini aku jadi lumayan peduli sama masalah sampah. Gara-gara ngelihat sendiri kebiasaan aku dan orang-orang sekitar yang menurut aku masih kurang sadar akan sampah. Sip, makasih ya Lydia. Terus ada satu lagi nih, halo Atasya. Halo Devi, halo semuanya. Aku juga seneng banget bisa ikutan ngobrol santai kayak gini, apalagi topiknya dekat banget sama kehidupan kita. Kenalan dulu dong, Atasya ini siapa sih? Halo, nama aku Tasya, mahasiswa juga sama kayak Devi dan Lydia. Kalau aku sih lebih ke sering ngerasa gemes sendiri kalau lihat sampah berserakan di jalan atau di sekitar kampus. Jadi aku emang tertarik banget kalau ngomongin topik kayak gini. Wah pas banget berarti ya, kita bertiga emang cuma mahasiswa biasa yang sama-sama concern sama isu ini. Bukan ahli atau apa gitu. Jadi obrolan kita hari ini bakal santai aja, based on pengalaman dan pemikiran kita sendiri sehari-hari. Biar nggak ngalor ngidul, aku bagi obrolan ini jadi beberapa bagian ya. Pertama, kita ngobrolin dulu soal seberapa parah sih masalah sampah di sekitar kita. Terus abis itu kita bahas satu-satu soal reuse, recycle, sama soal buang sampah pada tempatnya. Nah, di akhir kita ngobrol santai soal gerakan bareng-bareng yang bisa kita mulai. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, gas ke obrolan pertama ya. Lydia, menurut kamu sendiri nih, sebenarnya separah apa sih masalah sampah yang kita lihat sehari-hari? Soalnya kadang kita ngerasa cuma sampah aku doang, nggak ngaruh banyak. Nah itu dia, aku dulu juga mikir gitu deh. Tapi lama-kelamaan aku sadar. Coba deh kita bayangin, setiap hari aja kita menghasilkan sampah yang dimana kita sering jajan, apalagi ada sampah yang sering dibuang sembarangan. Terus yang bikin aku makin peduli yaitu adalah aku pernah baca-baca ternyata tempat pembuangan sampah itu kapasitasnya kurang. Jadi sampah itu kapasitasnya kurang banget, sementara sampah yang dihasilkan itu hari-harinya terus bertambah. Bener juga ya, kalau dipikir sendiri-sendiri emang kelihatan kecil, tapi kalau digabung ternyata gede banget. Bener banget itu deh. Aku juga mau cerita. Waktu itu aku ikut acara bersih-bersih bareng teman-teman di sekitar sungai di kampus. Nah dari situ aku kaget sendiri, sampah yang paling banyak ketemu itu ternyata sampah plastik, kayak bungkus jajan, botol minum, sedotan, dan kresek. Yang bikin aku agak malu sendiri, banyak dari sampah itu kelihatan banget kayak bekas jajan anak muda gitu, bukan dari pabrik atau industri. Jadi kayak nampar diri sendiri juga sih. Ternyata ini emang kebiasaan kita sendiri gitu. Wah, jadi
Jadi jangan-jangan yang bikin sampah numpuk itu kita juga ya sebenarnya, bukan cuma orang lain. Nah, kenapa sih plastik ini jadi masalah paling gede dibanding sampah lain? Lydia, kamu tahu nggak? Tahu deh, setahu aku sih plastik itu susah banget untuk terurai. Dan setahu aku plastik itu susah banget diurai, bisa lama banget, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi selama itu dia bisa nyamarin tanah, dan kalau ke bawah air, ke laut, itu akan mencemari atau bisa jadi hewan-hewan laut itu akan mati. Terus kalau dibakar sembarangan juga katanya nggak bisa buat pernapasan kita. Jadi sampah itu kalau dibakar juga terlalu banyak, jadi buat debunya tuh, asapnya itu polusi. Oke. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Atasya, dari pengalaman ikut bersih-bersih tadi, ada nggak momen yang bikin kamu benar-benar sadar kalau ini tuh serius banget? Ada deh, waktu itu aku nemu banyak banget plastik yang udah nyampur sama pasir. Kayak udah jadi satu gumpalan gitu, susah dipisahin lagi. Terus yang bikin sedih itu ada juga beberapa hewan kecil yang mati gara-gara kejebak sampah. Dari situ aku jadi mikir kalau dari awal kita lebih hati-hati mungkin nggak akan separah ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, kenapa ya masih banyak banget orang yang cuek soal sampah? Padahal informasinya udah banyak banget beredar di sosial media. Menurut aku sih, karena kita nggak lihat langsung kemana sampah itu pergi setelah kita buang. Dan kita juga nggak tahu dampaknya selanjutnya seperti apa. Aku setuju. Terus kadang juga karena dari kecil emang nggak dibiasain. Coba deh kalau dari kecil udah dibiasain misalnya sampah atau bawa botol sendiri, pasti udah jadi kebiasaan otomatis pas gede. Berarti emang soal kebiasaan ya yang harus dibangun pelan-pelan. Nah, ini jadi nyambung banget ke obrolan selanjutnya, yaitu soal reduce, reuse, recycle yang sering kita dengar tapi kadang belum benar-benar kita praktekin. Yuk, kita mulai dari reduce dulu. Lydia, kalau dengar kata reduce, menurut kamu itu maksudnya gimana sih? Soalnya kadang aku sendiri suka ketukar sama recycle. Sama, aku juga sering ketuker apa itu reduce dan juga recycle lagi. Tapi setelah aku cari tahu, reduce itu artinya mengurangi, dan ini tuh langkah paling awal sebelum sampahnya benar-benar kebentuk. Jadi bedanya sama recycle itu, kalau recycle itu mengolah lagi sampah yang udah ada. Kalau reduce itu kita coba cegah dan awal biar sampah nggak usah ada sama sekali kalau emang bisa dihindari. Oh, jadi kayak dicegah dari awal ya. Kalau contoh gampangnya di kehidupan kita sehari-hari kayak apa nih, Lydia? Nah, contoh yang paling gampang yaitu adalah tiap hari kita kan beli air minum mineral ya sering. Nah, mending kita membawa botol minum sendiri dari kosan atau dari rumah kalau kita sering berpergian atau kita sering ngampus ya. Oke. Terus contoh lain itu adalah mengurangi sedotan plastik, atau kalau beli cemilan coba pilih kemasannya yang lebih besar daripada beli yang saset. Nah, Atasya, kalau menurut kamu susahnya nerapin reduce ini di mana sih? Soalnya kadang niatnya udah ada tapi susah dijalaninnya. Menurut aku sih soal ribetnya ya Dep, kayak misalnya bawa botol minum sendiri, kadang berat, kadang lupa, kadang males nyucinya, jadi yang balik lagi beli yang sekali pakai karena instan aja gitu. Tapi ya pelan-pelan, misalnya taruh botol minum di dekat pintu kamar biar nggak lupa bawa. Kecil banget sih triknya, tapi lumayan membantu juga buat aku pribadi. Wah, relate banget itu. Aku juga suka lupa bawa tumbler kalau nggak ditaruh di tempat yang kelihatan. Lydia, ada tips lain nggak buat yang mau mulai reduce tapi bingung mulainya dari mana? Ada nih tipsnya, coba mulai dari kebiasaan yang paling sering kita lakukan dulu aja. Kalau kita sering jajan pakai bungkus plastik, coba sekali bawa wadah sendiri. Kalau sering belanja pakai kresek, coba biasain bawa tas belanja sendiri. Setuju banget, soalnya kalau maksain berubah drastis biasanya malah cepet nyerah ya. Oke, jadi reduce ini itu intinya ngurangin sampah dari sumbernya lewat kebiasaan kita sehari-hari.
Tasya, kalau reus itu bedanya sama redus gimana sih menurut kamu? Kalau redus kan ngulangin dari awal, nah kalau reus itu lebih kemake lagi barang yang bisa dipakai, jadi nggak langsung dibuang gitu aja habis sekali pakai, intinya biar barangnya lebih awet aja sih. Contohnya apa aja nih yang bisa kita reus sehari-hari? Banyak sih, contoh gampangnya botol kaca bekas selai abis dicuci bersih bisa dipakai lagi buat nyimpen bahan makanan lain. Atau buat pot tanaman kecil, kantong belanja yang masih bagus juga bisa dipakai berkali-kali buat belanja berikutnya. Terus di komunitas kampus yang aku ikutin, kita sering ngadain kegiatan tuker-tukeran barang. Jadi barang yang masih layak tapi udah nggak pakai sama pemiliknya itu dikasih ke yang butuh. Itu juga termasuk reus kan, soalnya barangnya jadi lebih lama gitu. Wah, seru juga ya ide tuker barang gitu. Lydia, ada kebiasaan reus yang gampang tapi sering dilewatin sama orang nggak sih? Ada banget. Contohnya yaitu adalah kain bekas jadi lap. Daripada biasanya kan kita sering memakai tisu ya untuk kita sehari-hari. Contohnya kalau kita di kampus atau di luar. Nah itu kan sampahnya kan sering banyak banget kan yang dibuang sembarangan. Terus sekarang juga lagi bawa wadah sendiri kalau beli makanan. Jadi nggak perlu kemasan tambahan dan penjualnya itu praktis banget menurut aku. Nah, respon teman-teman kampus soal kegiatan tukar barang tadi gimana Atasya? Pada tertarik nggak? Alhamdulillah lumayan positif deh. Awalnya emang harus rajin ngajak-ngajak dulu sih, tapi begitu mereka ngerasain manfaatnya, dapat barang yang mereka butuhin tanpa harus beli baru, mereka jadi lebih semangat dan malah ngajak temen-temennya juga. Bener juga, kadang orang tuh emang butuh ngerasain dulu baru percaya manfaatnya. Bukan cuma diomongin doang ya. Oke, jadi reus itu intinya biar barang yang masih bisa dipakai nggak buru-buru jadi sampah. Sekarang kita lanjut ke recycle ya. Lydia, kalau recycle ini kayaknya istilah yang paling sering kita dengar ya. Tapi menurut kamu sendiri, recycle itu sebenarnya gimana sih prosesnya? Setahu aku, recycle itu ngolah lagi sampah yang udah ada supaya jadi barang baru yang bermanfaat. Bedanya sama reuse, kalau reuse barangnya tuh dipakai lagi dalam bentuk yang sama. Kalau recycle, barangnya itu diolah dulu baru jadi produk baru. Jadi itu bedanya. Contohnya kayak apa nih biar kebayang? Contohnya itu kita nggak usah ngambil contoh yang jauh-jauh ya. Contohnya aja ini, botol plastik bekas itu biasa bisa diolah lagi jadi bahan untuk produk lain, misalkan jadi serat kain atau botol baru lagi. Kertas bekas juga bisa diolah jadi kertas daur ulang, atau bisa juga dijadikan kerajinan tangan. Terus sampah sisa sayur atau buah juga bisa diolah jadi kompos. Wah, ternyata luas juga ya cakupannya, nggak cuma plastik doang. Atasya, kamu pernah nggak sih ikutan atau lihat langsung kegiatan semacam bank sampah gitu di sekitar kamu? Pernah deh, waktu itu di lingkungan rumah temen aku ada kegiatan semacam itu. Jadi warga ngumpulin sampah yang masih ada nilainya, kayak botol plastik, kardus, kertas, kaleng, terus ditimbang dan dicatat kayak tabungan gitu. Nanti bisa diambil dalam bentuk uang. Menurut aku itu ide bagus banget sih, soalnya sampah yang tadinya cuma numpuk jadi ada nilainya, dan orang-orang jadi lebih semangat misahin sampah karena ngerasain langsung manfaatnya. Wah, keren juga ya. Jadi untung dari sisi lingkungan sekaligus dari sisi ekonomi juga. Lydia, menurut kamu apa sih yang bikin proses recycle ini kadang nggak jalan mulus sampai banyak sampah yang akhirnya nggak keolah? Nah, menurut aku sih, Dev, soal pemilihan awal yaitu sampah organik dan anorganik udah tercampur dari rumah. Jadi terkadang banyak banget orang-orang itu membuang sampah itu dicampur organik dan anorganik. Jadi seharusnya itu harus dipisah dulu ya, Dek, ya, anorganik dan organik supaya
memulainya itu lebih mudah. Oke, berarti emang kunci recycle ini justru dimulai dari kebiasaan kecil kita sendiri di rumah ya, sebelum sampahnya ke tempat pengolahan. Iya, benar Bang. Oke, jadi kita udah bahas reduce, reuse, recycle. Sekarang kita ngobrolin suatu hal yang nggak kalah penting, soal buang sampah pada tempatnya. Ini kedengarannya simple banget ya, buang sampah pada tempatnya. Tapi kok masih sering banget ya kita lihat orang tuh buang sampah tuh pada sembarangan gitu. Menurut Atasya, kenapa sih hal segampang ini mesti jadi masalah? Menurut aku balik lagi ke kebiasaan ya Dep. Banyak yang sebenarnya tahu itu salah, tapi karena udah biasa dan ngerasa itu bukan hal besar, ya tetap dilakuin. Apalagi kalau di sekitarnya juga banyak yang lakuin hal itu, jadi merasa wajar aja sih. Padahal dampaknya lumayan serius. Misalnya sampah yang dibuang ke solokan bisa bikin got itu mampet, terus pas musim hujan jadi salah satu penyebab banjir. Jadi bukan soal kelihatan kotor doang, tapi juga soal keselamatan barang-barang kita semua. Bener juga sih, aku jadi ingat beberapa kejadian banjir yang katanya itu emang gara-gara got mampet yang dari sampah menyumpel gitu ya. Lydia, ada cara nggak biar kita lebih konsisten untuk buang sampah pada tempatnya? Apalagi kalau lagi di luar kan ya nggak nemu tempat sampah tuh di mana gitu. Nah, pengalaman aku sendiri ini deh. Di saat aku lagi di luar, terus aku bingung nyari tempat sampah untuk buang sampah. Emang kedengarannya sepele ya, kita mencari tempat sampah untuk buang sampah. Itu aku mencari tempat sampah, tapi aku nggak ketemu. Jadi sampah itu aku taruhin dulu sampai nanti aku buang sampahnya pada tempatnya. Karena aku bingung mau buang sampah itu di mana kalau tempatnya aja nggak ada. Oke, Terus penting juga biasain misahin sampah organik dan anorganik dari kosan, rumah, biar lebih gampang diolah sama yang ngurusin sampah. oke. Nah, ngomong-ngomong nih soal bareng-bareng. Nah, Atasya, apa kamu tuh pernah ikut kegiatan bersih-bersih gitu juga nggak? Ceritain dong, nih biasanya kegiatannya itu apa aja dan kayak gimana? Boleh banget nih, jadi biasanya kita ngadain bersih-bersih di taman, sungai atau pinggir jalan sekitar kampus. Terus kadang juga ngajak adik-adik kecil di sekitar situ buat ngikutin sambil dikasih tahu cara misahin sampah yang benar. Simpel sih kegiatannya, tapi lumayan seru soalnya rame-rame. Kadang kita juga coba-coba bikin kompos sederhana dari sisa makanan, atau nyoba bikin kerajinan dari barang bekas. Nggak expert amat sih, cuman emang seneng aja nyoba hal-hal kayak gitu bareng teman-teman. Wah, seru juga ya. Jadi nggak cuma bersih-bersih doang, tapi sambil belajar dan nyoba hal baru bareng. Lydia, menurut kamu penting nggak sih kita gerak bareng-bareng gitu dibanding cuma andelin kesadaran masing-masing orang aja? Penting banget menurut aku deh, soalnya kita kan makhluk sosial nih ya, gampang banget terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kalau lingkungan kita peduli sampah, otomatis kita juga lebih gampang peduli juga. Jadi kayak saling mengingatkan dan menguasain gitu. Jadi kalau bukan kita yang tahu kalau sampah itu berdampak, maka siapa lagi? Terus kalau bareng-bareng dampaknya juga jadi lebih kerasa. Soalnya kalau cuma 1-2 orang aja mungkin dampaknya kecil. Oke, setuju banget sih. Buat pendengar, kayaknya mungkin pengen mulai ikutan kegiatan kayak gini tapi bingung mulai dari mana. Ada saran nggak untuk dari Atasya gitu? Sarannya gini ya Dep, mulai aja dari lingkungan terdekat dulu. Bisa ajak teman sekelas atau teman kosan buat bareng-bareng biasain misahin sampah, atau ikutin komunitas atau UKM di kampus yang emang konsen ke isu lingkungan.
Sekarang juga banyak banget grup-grup kecil gitu yang terbuka buat siapa aja yang mau ikutan. Jadi tinggal dicari aja sesuai sama waktu kita. Sip, makasih banyak ya Tasya. Nah, jadi udah cukup lengkap nih obrolan kita hari ini. Dari ngobrolin separah apa, masalah sampah, terus 3 hal penting yaitu reduce, recycle, dan reuse, sampai soal buang sampah pada tempatnya dan gerak bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke penutup ya. Sebelum kita benar-benar nutup obrolan ini, aku mau minta kesimpulan singkat dari kalian berdua. Lydia dulu ya. Kira-kira apa pesan yang paling pengen kamu sampein ke pendengar kita? Pesan aku yaitu simpel aja sih, Dep. Perubahan besar itu selalu mulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita nggak perlu langsung sempurna kok, cuma mulai dari satu kebiasaan dulu. Dijalani pelan-pelan baru nanti nambah kebiasaan baik lainnya. Kecilkan sampahmu, besarkan dampaknya. Jadi mari kita sama-sama sadar akan sampah itu dampaknya sangat besar. Karena sampah dapat mencemarkan lingkungan dan dapat terjadinya bencana. Contohnya saja banjir, itu dampaknya sangat besar bagi kita semua. Makasih dia, pesannya bagus banget itu. Sekarang giliran Tasya, ada pesan penutup juga nggak? Ada nih Dep, aku cuma mau bilang bumi yang bersih itu bukan tanggung jawab 1-2 orang aja, tapi tanggung jawab kita semua bareng-bareng. Jadi daripada nunggu orang lain mulai duluan, mending kita yang mulai duluan dari diri kita sendiri, dari kosan atau rumah kita masing-masing. Makasih banyak Lydia dan Atasha udah mau sharing banyak hal seru hari ini. Semoga obrolan kita bisa jadi pengingat buat kita semua kalau jaga bumi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Reduce, reuse, recycle, dan jangan lupa selalu buang sampah pada tempatnya. Buat yang udah nemenin obrolan kita sampai akhir, makasih banyak ya. Udah luangin waktu buat dengerin. Yuk sama-sama kita mulai dari hal kecil, dari sekarang, dari diri kita sendiri. Soalnya bumi yang bersih itu bukan soal mereka, tapi soal kita. Sampai jumpa di obrolan berikutnya ya. Ini Devi bareng Lydia sama Atasha bersama Kita Bisa Bumi Pasti Bahagia. Sampai jumpa, dadah.